video kali ini, saya akan membahas game-game TPS alias third person shooter yang seru di PS2. Ada 7 game yang akan saya bahas kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tanpa berlama-lama, kita mulai videonya. Game pertama ada Gang Rift. Game ini adalah game aksi yang dirilis pada PlayStation 2 di tahun 2002. Dikembangkan oleh Red Entertainment dan diterbitkan oleh Sega. Game ini memiliki cerita yang cukup unik, diadaptasi dari seri manga dan anime dengan nama yang sama, yang diciptakan oleh Yasuhiro Naito yang juga dikenal sebagai pencipta Trigun. Game ini mengisahkan seorang pria bernama Brian Heath yang disingkirkan oleh sahabatnya sendiri, Harry McDowell. Namun kemudian dibalikkan sebagai Gang Rift, sebuah makhluk setengah hidup yang diberdayakan dengan kekuatan besar. Gameplay dari Gang Rift lebih mengutamakan aksi tembak-tembakan dengan gerakan cepat. Pemain mengendalikan Gang Rift yang dilengkapi dengan dua senjata besar, yaitu pistol Goliath dan senapan. Ada juga tas koper gitar yang bisa mengeluarkan roket. Game ini menggunakan sistem pertarungan yang langsung dan destruktif, di mana pemain bisa melakukan berbagai gerakan cepat dan menghancurkan musuh dalam jumlah banyak sekaligus. Pemain juga bisa menggunakan serangan spesial untuk menghancurkan musuh dengan efek yang dramatis. Grafis Gang Rift pada saat itu cukup mengesankan, dengan model karakter yang bagus dan lingkungan yang cukup detail. Meskipun ada kekurangan di beberapa area seperti animasi yang terasa agak kaku. Game kedua ada God. Game ini dirilis untuk PlayStation 2 pada tahun 2005, dikembangkan oleh Neversoft dan diterbitkan oleh Activision. Game ini berlatar belakang di dunia Wild West, memberikan pengalaman bermain yang penuh dengan tembak-tembakan dan petualangan di era cowboy. Game ini mengisahkan seorang cowboy bernama Colton White yang mencari balas dendam terhadap orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Sepanjang permainan, Colton akan menjelajahi berbagai wilayah barat, berinteraksi dengan karakter-karakter lain, dan menghadapi konspirasi yang melibatkan korporasi besar dan pejabat pemerintahan yang korup. Gameplay game ini merupakan campuran antara aksi tembak-menembak dengan elemen petualangan. Pemain mengendalikan Colton White yang berkeliling di dunia Wild West, berinteraksi dengan NPC, dan menjalani berbagai misi. Tentu saja sebagai combo boy, tembak-tembakan ada inti dari gameplay. Pemain bisa menggunakan berbagai senjata seperti pistol, senapan, dan senjata jarak dekat. Fitur Dead Eye yang mirip dengan sistem slow motion memungkinkan pemain untuk memperlambat waktu dan menembak beberapa musuh sekaligus dengan presisi. Selain berjalan kaki, kita juga bisa menggunakan kendaraan untuk menjelajahi dunia Wild West. Ada kuda, ada kendaraan lain seperti gerbong kereta dan juga kapal yang memiliki cannon. Secara grafis, game ini menjadi salah satu game cowboy terbaik di masanya. Game selanjutnya ada 10,000 Ballad. Game ini dirilis untuk PS2 pada tahun 2005, dikembangkan oleh Chunsoft dan diterbitkan oleh Architect. Game ini adalah permainan tembak-menembak dengan perspektif orang ketiga atau TPS. Game ini memiliki cerita yang berfokus pada protagonis bernama Shokaku, seorang prajurit yang memiliki misi untuk menghentikan konspirasi besar yang melibatkan organisasi jahat. Di game ini, pemain dapat menggunakan berbagai senjata, mulai dari pistol hingga senapan otomatis, dan setiap senjata memiliki gaya tembak yang berbeda. Salah satu fitur yang menarik dalam game ini adalah fitur bullet time, atau bisa dibilang slow motion. Fitur ini memungkinkan pemain untuk memperlambat waktu sejenak, memberikan kesempatan untuk menghindari peluru musuh sambil melancarkan tembakan balik dengan presisi yang tinggi. Selain menggunakan senjata api, pemain juga dapat menggunakan elemen pertarungan jarak dekat dan berbagai kombinasi combo. Pemain dapat melakukan serangan tangan kosong serta memanfaatkan berbagai jenis serangan spesial untuk melawan musuh yang lebih kuat. Secara grafis, 10,000 Ballad tidak sebagus beberapa game lain di masa itu, tapi tetap menawarkan desain yang cukup solid. Game selanjutnya ada Red Dead Revolver. Game ini dirilis untuk PS2 pada tahun 2004,
dikembangkan oleh Rockstar San Diego dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Game ini adalah pendahulu dari Red Dead Redemption yang lebih terkenal. Meskipun Red Dead Revolver memiliki premis yang mirip di berbagai hal, terutama di pendekatan gameplay dan cerita. Cerita dalam Red Dead Revolver berpusat pada seorang pria bernama Red Harlow, seorang koboi yang sedang balas dendam atas pembunuhan orang tuanya. Di game ini, pemain akan mengendalikan Red Harlow dalam pertempuran yang menggunakan perspektif orang ketiga alias TPS. Salah satu fitur yang menarik di game ini adalah dengan adanya sistem Dead Eye yang memungkinkan pemain untuk memperlambat waktu dan menembak musuh dengan akurasi tinggi. Selain itu, ada fitur duel, salah satu fitur yang cukup ikonik dalam Red Dead Revolver. Di fitur ini, kita bisa melakukan duel seperti duel klasik ala film-film cowboy, di mana pemain harus bereaksi cepat untuk menembak musuh dengan presisi tinggi. Duel-duel ini seringkali menjadi momen penting dalam cerita, dan pemain harus memperhatikan tanda-tanda visual untuk menjadi pemenang. Selain menggunakan red, pemain juga dapat memainkan beberapa karakter lain sepanjang permainan. Setiap karakter memiliki senjata dan keterampilan yang berbeda-beda, memberikan variasi dalam gameplay game ini. Pemain juga memiliki akses ke berbagai senjata khas cowboy, seperti revolver, senapan, dan dinamit. Pemain dapat mengumpulkan berbagai senjata dan memodifikasi peralatan mereka untuk bertahan hidup dalam pertempuran. Game selanjutnya ada Max Payne. Game ini dirilis untuk PS2 tahun 2001, setelah sebelumnya dirilis untuk PC. Game ini dikembangkan oleh Remedy Entertainment dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Dalam game ini, pemain mengendalikan Max Payne, seorang mantan polisi New York yang berubah menjadi pembalap setelah istri dan anaknya disingkirkan oleh penjahat. Gameplay third person shooting alias TPS-nya cukup menarik. Salah satu fitur yang terkenal dari game ini adalah bullet time. Fitur ini adalah fitur paling ikonik dari Max Payne karena memungkinkan untuk memperlambat waktu secara dramatis. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemain untuk menghindari peluru musuh dan menembak mereka dengan presisi tinggi. Di game ini, pemain dapat menggunakan berbagai senjata seperti pistol, shotgun, sniper mesin, dan sniper. Selanjutnya ada Crimson Sea 2. Game ini dirilis untuk PS2 pada tahun 2003 di Jepang dan menyusul di tahun 2004 di wilayah lain. Dikembangkan oleh Tecmo dan diterbitkan oleh Koei. Game ini adalah sequel dari Crimson Sea yang pertama. Game ini berfokus pada pertempuran luar angkasa dan elemen-elemen sci-fi. Cerita dalam Crimson Sea 2 berlatar di masa depan yang jauh di mana umat manusia terlibat dalam perang galaksi melawan makhluk alien yang dikenal sebagai Killing Machine. Pemain mengendalikan karakter bernama Shinji, seorang prajurit yang memiliki kemampuan dalam pertarungan melawan makhluk-makhluk tersebut. Gameplay dari Crimson Sea 2 berfokus pada aksi tembak-menembak third person dengan elemen hack and slash yang menggabungkan pertarungan jarak jauh dan jarak dekat. Pemain dapat menggunakan senjata canggih seperti senapan, senjata energi, peluncur roket untuk melawan gelombang musuh alien. Game ini menawarkan kombinasi aksi tembak-menembak third person dengan elemen pertarungan jarak dekat dengan memanfaatkan pedang atau senjata tajam. Selain itu, pemain dapat meningkatkan kemampuan karakter Shinji serta senjata yang digunakan sepanjang game. Hal ini memberikan sedikit elemen RPG dalam game ini. Secara grafis, Crimson Sea 2 memiliki desain visual yang cukup baik untuk PS2 dengan dunia yang terinspirasi dari genre sci-fi. Yang terakhir ada Constantine. Game ini dirilis untuk PS2 pada tahun 2005 berdasarkan pada karakter utama dari film Constantine yang diadaptasi dari komik Hellblazer dari DC Comics. Game ini dikembangkan oleh Beat Studios dan diterbitkan oleh THQ. Game ini
menceritakan seorang pria bernama John Constantine, seorang pemburu iblis dan ahli okkultisme yang memiliki kemampuan untuk melihat dunia roh dan makhluk jahat yang tersembunyi dari pandangan orang biasa. Sebagai seorang pemburu iblis, pemain harus berhadapan dengan berbagai musuh supernatural, termasuk iblis, setan, dan roh jahat. Pertempuran berlangsung dalam sudut pandang orang ketiga alias TPS, dan pemain dapat menggunakan berbagai senjata untuk melawan musuh, seperti senjata api, pisau, dan senjata goib. Keahlian Konstantin dalam sihir juga memungkinkan pemain untuk menggunakan kekuatan magis untuk melawan musuh. Di game ini, kita harus bolak-balik antara dunia nyata dan neraka untuk memecahkan. Oke, mungkin itu aja konten dari saya tentang game TPS di PS2. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini jadi lebih berkembang. Saya Andi dari Teherian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.